Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan melihat ya dan mencoba menguraikan apa itu urinalisis dengan metode dipstick tentunya ya. Ini ada kalanya kita perlukan terutama di saat nanti sudah bekerja, mungkin dipstick lebih banyak digunakan. Jadi harus lebih banyak dikuasai ya, lebih banyak tahu kenapa begini kenapa begitu, kapan ini disebut kesalahan teknis dan kapan ini disebut eh, faktor pasien ya, seperti itu. Oke, langsung dari pengumpulan spesimen, sebetulnya untuk urinalisis ini beda dengan kebutuhan waktu praktikum ya. Kalau praktikum memang karena buat urinometer, jadi perlu volume banyak gitu. Nah, kalau untuk keperluan urinalisis dengan dipstick itu eh, gak usah perlu banyak-banyak ya. Tetapi di sini yang paling penting adalah pengumpulan spesimen. Kalau spesimennya salah, kita bisa salah dalam menganalisis, termasuk memprediksi, bukan nembak ya, memprediksi ini betul gak karena kesalahan atau karena faktor pasiennya itu jadi ragu gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita samplingnya bagus, mulai dari kita tahu itu urin pagi, kemudian waktu penulisan dokumen juga antara formulir dengan label itu harus sama, dicocokin ya. Biasanya perawat itu ngirim dari ruangan ke lab kita, kadang formulir kosong gitu ya, kita yang nulisin. Nah, itu kan nggak boleh gitu ya. Jadi saking sibuknya perawat, jadi urinnya dikirim udah dilabelin tapi formulir labnya kosong, cuma dicontreng urin rutin gitu ya seperti itu. Nah itu sebaiknya dikonfirmasi, suruh dia menulis sendiri gitu ya. Walaupun mendadak di meja lab kita, dia suruh nulis sendiri karena harus by request ya. Tidak boleh kita yang mengisi. Waktu penulisan dokumen juga harus cocok gitu ya dengan ini. Kalau dokumen datang pagi bersama sampelnya tentunya ke lab. Ini spesimen juga harus clean catch ya, harus bersih gitu. Kemudian dianalisa kenapa tidak boleh lebih dari 2 jam. Karena ada beberapa penelitian termasuk yang dipstick menggunakan urinalizer, menggunakan mesin-mesin otomatis tidak dibaca manual itu bisa ngaco. Contoh untuk protein dipstick, gara-gara penundaan urin itu harus diulang urinalisisnya. Nah itu nanti kita bahas satu persatu ya. Apa saja parameter yang tidak boleh ditunda dan ada parameter yang dia tuh setengah jam, tidak boleh lebih dari setengah jam. Kemudian tentu saja bebas kotoran atau cairan vagina kalau perempuan ya, kalau sampelnya perempuan. Sudah diajarin gimana kemarin susahnya ngumpulin urin ya, itu nggak tahu gini enggak gitu kemarin waktu ngumpulin urin. Setahu saya sih karena tidak ditoong ya, tidak dilihatin, ya udah gitu ya, percaya jadinya. Nah ini clean catch ya, pengambilan bersih. Jadi kita bersihkan dulu kemaluan, terutama yang perempuan ya. Kalau laki-laki lebih simpel. Nah ini kalau dia dari betul kateter ya, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh pada pasien yang pingsan di UGD gitu ya. Jadi dia kan nggak bisa disuruh kencing gitu. Biasanya dilakukan aspirasi ya, disuntik gitu ya, dipakai spet, kemudian diambil urin. Ya, contoh yang kejadian itu pernah di RS Samsudin ya di Sukabumi itu ada perempuan anak SMP kelas 2, dia kayaknya diperkosa gitu ya di pegunungan Selabin Tanah gitu. Itu diantar sama polisi ke UGD, di UGD pingsan kan. Ya udah di akhirnya di suprapublik diambil. Dan yang aneh itu selain minta diperiksa urin, itu apus ya, apus vagina. Nah, ini dua pemeriksaan yang berbeda sebetulnya ya, tapi ya karena kita disuruh ya udah periksa aja, ada gak gitu ya sel sperma di hapusan vaginanya. Karena kalau pingsan pasti masih baru-baru itu ya ketahuan gitu. Tapi saya salut dengan polisi kok
lebih cepat dia dibanding analis ya. Ini tahu hasil perkosa atau bukan gitu. Nah itu kemudian jenis-jenis analisis urinnya yang pertama makroskopis itu wajib walaupun pakai dipstik. Kemudian analisis kimia ya, jadi lebih cenderung ke kimiawi dipstik itu. Kemudian pemeriksaan mikroskopis dengan mikroskop tentu saja ya. Kemudian kultur ini tidak akan dipresentasikan, mungkin nanti di bakteriologi aja atau di mikrobiologi gitu ya. Kemudian pemeriksaan sito juga di sitologi, jadi tidak akan saya bahas. Nah, yang pertama makroskopis, kemarin sorry ini judulnya salah ya, harusnya makroskopis. Bau itu jangan bau khas urin, nah itu jangan ya. Yang semua orang bisa tahu gitu. Contoh bau amonia, semua orang termasuk dokter tahu, pernah kuliah kimia di kedokteran. Amonia baunya seperti apa. Terus bau busuk dokter pernah gitu. Jadi hasil lab kita kalau kita tulis busuk, bau busuk atau menyengat, paham dokter terhadap hasil lab kita. Bau amis itu bau darah ya. Bau amis, bau darah. Jadi yang head itu bau amis ya. Yang head itu. Kemudian buah tahu ya, buah apa? Buah mangga. Semua orang tahu buah mangga kayak gitu baunya. Seperti sirup maple ya. Maple tuh tahu yang lambang bendera Kanada ya, itu maple. Nah itu kalau orang luar negeri bilangnya simbolnya cukup bau sirup maple gitu ya, seperti itu. Kalau di kita duka ya, bahasa kita apa. Kemudian ini bau amonia itu dikarenakan ada urea ya. Ada urea hasil pemecahan bakteri ya. Kemudian apa itu busuk? Busuk karena spesimen lama atau biasanya ada nanah ya atau ada radang di saluran kemih. Kemudian bau amis ini rada amis. Glukosa ya, kalau dia tidak head dia ada kemungkinan bau glukosa, tapi sejauh saya pernah periksa urin, bau amisnya glukosa tuh tidak seamis bau darah gitu ya. Bau hanyir begitu. Nah, itu kemudian yang seperti sirup maple tuh penyakit ada yang namanya orang sebut maple syrup urine disease ya. Nah, itu khas ya, di Indonesia jarang. Kemudian warna tidak berwarna itu berarti urinnya encer, kuning tua, urinnya pekat atau mengandung riboflavin ya. Riboflavin ini kebanyakan golongan vitamin ya, seperti itu. Kuning hijau itu berarti diduga ada bilirubin. Ini masih dugaan, masih prediksi, jadi belum tentu kebenarannya, harus dibuktikan secara kimia apakah dengan dipstik ataupun dengan reagen basah ya. Kemudian kalau warnanya merah itu diprediksi ada darah, tapi belum tentu benar ada darah. Kemudian merah kecoklatan, darah terasamkan ya. Itu darah yang mengalami ya pH atau urinnya dalam kondisi pH asam gitu. Apakah akut atau ini nggak tahu, itu urusan dokter ya. Kemudian hitam kecoklatan. Beda ya, merah kecoklatan dengan hitam kecoklatan. Jadi dominan merah agak coklat. Nah, itu ya yang disebut dengan merah kecoklatan. Kalau hitam kecoklatan umumnya hitam cuma agak coklat gitu ya. Nah, itu ada melanin. Jadi orang-orang yang banyak makan makanan berpengawet ya, itu cenderung atau punya penyakit gangguan metabolisme melanin ini ya, urinnya kelihatan. Kemudian kekeruhan. Keruh itu terjadi oleh 3 hal. Biasanya sel atau kristal. Yang kedua, elemen seluler ya. Elemen seluler itu apa ya? Inclusion bodies gitu ya, seperti itu. Kemudian bakteri akan jernih oleh sentrifugasi. Nah, bakteri biasanya kalau sentrifugasi itu yang tadinya keruh akan jernih supernatannya. Tapi kalau kristal dengan sel itu walaupun disentrifuge dia tetap rada keruh supernatannya. Jadi sel epitel maksudnya. Kalau yang ini bakteri beda ya, sel epitel dengan sel bakteri beda. Walaupun sama-sama sel. 3, kristal terlarut oleh berbagai metode ya. Ini contoh kalau kristal oksalat larut oleh asam atau basa. Oleh asam atau basa? Oleh basa ya.
Kalau yang basah larut oleh asam gitu ya. Jadi reaksi netralisasi. Nah, pemeriksaan mikroskopis itu juga akan mengkonfirmasi kekeruhan ini ya. Jadi tidak hanya kimia, metode mikroskopis juga bisa dipakai mengkonfirmasi. Selanjutnya ini dipstick ya, dipstick itu bentuknya strip seperti ini. Nah, di sini urutannya bisa berbeda setiap pabrik. Ini saya sajikan akonnya, mereknya buatan Amerika sih katanya. Nanti ada buatan Cina ya, Kombur, Puristrip-nya, terus apalagi Honda Strip, bikin sendiri itu mengarang ya. Nah, ini contohnya, ini urutannya glukosa, bilirubin, keton, berat jenis. Biasa bahasa Inggrisnya itu SG ya, sediment gravity. SG, blood itu darah, pH, protein, monobilinogen, nitrit, leukosit, esterase. Nah, inilah contoh dipstick ya. Nah, yang ini tuh begini gitu ya. Yang banyak, yang panjang putih di bawah ini test padnya itu buat pegangan ya. Kalau pakai jempol sama telunjuk, yang dipegang yang tidak ada padnya. Gitu ya. Ini yang pertama prinsipnya ya ini oksidase ya, enzim. Jadi kalau lihat reaksinya H2O ya, ini glukosa O2. Jadi kalau strip dibuka dari wadah lebih dari 60 menit gitu ya, 60 menit lagi. 60 detik ada kemungkinan teroksidasi, udah berubah warna duluan sebelum dicelup ke urin ya. Apalagi ini urinnya negatif, urin mahasiswa, tapi kok positif ya gulanya, mungkin teroksidasi. Yang kedua, kalau spesimen itu diduga mengandung H2O2 ya, ini mengandung H2O2 itu peroksida. Itu peroksida itu apa sih? Oksidator. Oke, gitu ya. Ini katanya baca 30 detik maksimal. Ya, gitu. Lihat makna klinisnya. Kalau sampling kita benar, dipastikan tidak ada kesalahan teknis ya. Setelah QC-nya lolos, tentu saja harus QC dulu. Menggunakan urin normal dan urin patologis. Yang pertama itu diabetes dugaannya. Yang kedua glikosuria renal ya atau ginjal. Kemudian apa sih keterbatasan dipstick untuk reduksi gula itu? Dia diganggu oleh pereduksi. Yang kedua dia diganggu oleh keton. Ya. Kemudian hanya bereaksi dengan glukosa. Jadi kalau ada fruktosa di urin itu tidak akan terdeteksi gitu ya. Ambang ginjal harus terlewati sehingga glukosa keluar dalam urin. Nah, ini harus paham nih. Ada glukosa darah, ada ambang ginjal. Ya, fungsi ginjal sendiri reabsorpsi, menyerap kembali zat yang diperlukan oleh tubuh. Glukosa itu sebenarnya diperlukan oleh tubuh. Berhubung tubuh sudah penuh, ya mau nggak mau keluar ya. Nah, itu artinya melewati ambang ginjal ya, ambang fungsi ginjal untuk reabsorpsi. Uji lain, nah ini yang Benedict ya, CW4 itu reagen Benedict test for reducing sugar ya. Kalau di Indonesia ini masih lumrah, kalau dipstick positif dikonfirmasi dengan reagen basah gitu ya. Kalau di Amerika menggunakan clean test ya, reagen kering tapi sama, dia mirip dengan Benedict cuma kering ya. Nggak usah nimbang, dia tinggal dicelupin, dikocok dengan urin. Kemudian keluar warna. Nah, kalau cewek sempat kan ini biasnya banyak ya, mulai dari jumlah tetesan beda-beda. Lulusan Ahmad Yani 8 tetes ya, urinnya. Cewek sempatnya 3 cc. Lulusan universitas lain, urinnya 1 cc. Netesnya 8 tetes urin. Nah, udah beda prosedurnya ya. Kalau pakai cleaning test satu tablet gitu ya. Satu tablet bulat masukin ke urin berapa mili, hasilnya sama ya. Kemudian ini yang terdeteksi oleh Benedict itu galaktosa, fruktosa, laktosa, pentosa, maltosa. Jadi belum tentu glukos urea ya, belum tentu glukos urea. Nah ya, jadi tetap reagen basah lebih 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 sensitif karena yang namanya sensitif itu mudah sekali mendeteksi ya. Ini pokoknya yang osa itu golongan gula ya, gula-gulaan. Nah,
Terus bagaimana hubungan? Ini cara validasi ya. Kita sebenarnya bisa pakai dipstick dengan Benedict, atau kalau pasiennya kebetulan periksa glukosa darah bisa cek gula darahnya. Jadi kalau dipstick positif 1, menurut kita yakin ini orangnya dari formulir lab itu kan ada permintaan pemeriksaan lab, itu formulir dikasih ke kita, dibaca bahwa dia bukan suspek sih, DM aja gitu ya, ada diagnosis sementara dari dokter tulisannya DM. Kita sih menduganya positif gitu ya. Sebetulnya yang positif itu yang umumnya gulanya tidak terkendali ya, jarang diobati, kalau tinggi dibiarin aja gulanya di dalam darah tuh. Kalau orang yang disiplin tuh rata-rata gula di darah, gula di urinnya tidak sampai terdeteksi. Tapi kalau di darah tidak terkontrol, udah ya. Itu yang disebut dengan tidak terkontrol, tidak diobati, dibiarin aja tinggi. Dan ada hubungan, tapi tidak linier ya. Tidak setiap kelipatan 200, 400, 600, 800, 1000 itu tidak linier ya hubungannya. Kadang positif 1 itu 400 gitu ya. Nah, begitu. Intinya validasinya di sini adalah 1. Kalau positif 1 aja harus di atas 200 ya. Misalkan hasil pasiennya di darahnya glukosa serumnya 600, di urinnya positif 1, sah ya. Kita keluarin positif 1, jangan diubah jadi positif 2 gitu, jangan ya, ngarang namanya. Pokoknya mah kalau di urin positif di darah harus di atas 200. Kalau di bawah 200 berarti positif palsu. Tadi ya, ada pengganggu tadi. Apa sih yang bisa menyebabkan positif palsu? Semua hal ya, termasuk peroksida, pemutih ya, itu oksidator tuh. Jadi kalau tabung kita bekas ya, beda dengan orang luar negeri, beli tabung sekali pakai buang. Kalau di kita cuci deui, cenah kumah deui, lebar gitu ya, seperti itu. Nah, di kumah deui pakai pemutih dulu. Pakai baik clean gitu yang 0,2%, itu ternyata tidak dibilas dengan baik gitu ya, ada oksidator di situ, bisa teroksidasi ya, seperti itu, dan hasilnya positif. Padahal ternyata kebetulannya dia periksa gula darah juga gitu. Biasanya yang suka periksa gula darah dan urin sekaligus tuh orang yang lagi periksa 2 jam PP biasanya ya. Mau periksa 2 jam PP. Jadi harus cocok dengan hasil darah. Di darahnya ternyata dia 300. Oh, berarti ya udah kita keluarin positif 1 gitu ya. Ini ada beberapa rumah sakit menggunakan prosedur ini tanpa harus konfirmasi dengan Benedict ya. Tanpa harus konfirmasi dengan Benedict. Tidak usah konfirmasi dengan reagen basah, nggak usah ya. Katanya lihat aja hasil darahnya. Iya, kalau ada hasil darah gitu ya. Kemudian bilirubin ya. Bilirubin ya, bilirubin ya. Nih negatif, lemah, sedang, kuat. Ya, ini reaksinya diazo. Kemudian dibaca harus dalam kondisi asam ininya. Jadi kalau urin basah kira-kira bisa positif bisa negatif. Sok, jawab. Kan udah teorinya sama dokter Susi. Kalau urinnya basah, orangnya hepatitis, kira-kira bakal positif, bakal negatif? Positif. Ya, bakal negatif ya. Jadi reaksi diazo itu harus dalam suasana asam. Makanya nanti cek di dipstick itu ya, di dipstick itu. Kalau bilirubin positif, harus lihat pH di atas. Waduh, ini pH-nya basah nih. Itu kan ngaco. Harusnya pH-nya agak asamnya 6 gitu ya. Itu khas ya. Yang bilirubinnya asli positif itu khas. pH-nya agak asam ya. Orang yang hepatitis. Kemudian makna klinisnya bilirubin direct ini kurang D ya. Itu meningkat berkorelasi dengan urobilinogen dan bilirubin serum. Nah, sekali lagi seperti glukosa. Kalau di dipstick positif, kita cek bilirubin urin, si pasien periksa darah gak dia. Kita cek bilirubin serumnya. Biasanya orang yang hepatitis itu diperiksa ya. Darahnya diperiksa, SGOT, SGPT,
Nah, bilirubinnya juga diperiksa kalau kuning. Ya, kalau tidak kuning biasanya SGT SGPT aja. Tapi kalau orangnya putih matanya kuning, kemudian kulitnya kuning, tapi bukan kuning langsat ya, ini kuning kuning, ya kuning begitu, gitu. Nah ini makna klinisnya meningkat. Jadi urin sah dikeluarkan nggak hasilnya kalau bilirubin serum tinggi, gitu ya. Pokoknya mah di atas normal aja. Oke, sah. Sebetulnya bisa gak sih dengan cara lain selain ini pasien nggak diperiksa model di puskesmas tuh nggak diperiksa darah. Kalau disuruh periksa urin, urin aja di puskesmas mah ya. Beda dengan rumah sakit, biasanya darah yang periksa, urin yang periksa gitu. Nah, puskesmas tuh suruh periksa urin pakai pocet gitu ya. Nah, di sini mah gitu ya. Bilirubin itu karena berkorelasi di rumah sakit nggak usah ngerjain pocet sebetulnya ya. Kalau model-model Cibabat itu ya, rumah sakit Cibabat tuh dia gak pocet-pocetan gini gitu ya. Dia lihat aja bilirubin directnya tinggi apa tidak. Kalau tinggi ya udah keluarin positif bilirubin urinnya gitu ya. Gitu. Keterbatasan tuh kelemahan gitu ya. Interferensi terlalu lama kena sinar matahari atau lampu, bilirubin itu rusak ya, karena dia fotosensitif, sensitif terhadap sinar. Dan hasilnya apa kalau rusak? Ya jadi tidak terdeteksi. Jadi negatif yang harusnya positif gitu. Terus si dipstick sendiri ini hanya mengukur bilirubin direct. Apa sih bilirubin direct? Coba jawab satu orang. Siapa? Ayo, ini bilirubin direct dari berapa orang nih ya? Dari 80, dari 70 sekian. Apa sih bilirubin direct? Saya Pak. Ya, apa? Bilirubin direct itu yang bilirubinnya tidak terkonjugasi, yang telah diproses oleh hati. Yang kayak gimana sih? Yang kayak gimana? Yang kayak gimana yang bisa dilihat oleh mata gitu? Yang kayak gimana sih? Bilirubin direct itu adalah bilirubin yang larut di air. Bilirubin direct in direct. Ada prehepatik, ada posthepatik. Yang posthepatik tuh larut di urin ya, larut di air. Makanya dia bisa dibuang ke urin. Kalau bayi kuning tuh yang tinggi bilirubin indirectnya. Makanya di urin kenapa bayi kuning dideteksi di urinnya kok negatif? Karena dipstick didesain untuk mendetek bilirubin direct, bilirubin yang larut di air. Makanya kemana tuh larinya bilirubin indirect dari bayi? Ke feses. Ya, karena dia tidak larut di air, dia larut di lemak, bisa terbuangnya bersama feses. Makanya kalau ada bayi kuning, semakin banyak BAB, poop ya, semakin bagus karena terbuang gitu ya. Kenapa harus kuning bayi? Mau gaya-gayaan? Bukan. Ya, Kayaknya bayi kuning itu ada kongres lagi. kita makan deh. Ya, kenapa bayi kuning? Karena liver itu dari bayi walaupun sudah ada belum langsung kerja ya. Belum langsung berfungsi, dia butuh sampai setelah lahir baru 10 hari ya, 10 hari atau 2 minggu paling lama 14 hari itu baru bukan matang ya, berfungsi. Jadi ngalir gitu ya, teraliri darah semua gitu. Nah, kalau di atas 14 hari tidak terdeteksi, bukan tidak terdeteksi sih, tidak turun masih kuning berarti dia patologis ya, ada gangguan. Nah, mungkin faktor keturunan atau apa dari itunya walau alam ya, itu mah urusan dokter. Yang jelas ini hanya bilirubin yang larut di air, makanya ada di urin gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih bayi kuning diperiksa pakai dipstick? Nggak bisa dong, ya nggak bisa. Yang periksa pakai bilirubin urin itu orang yang hepatitis, berarti sudah dewasa umumnya yang hepatitis itu, yang biasanya
udah matang hatinya ya, virusnya menginfeksi liver, kemudian livernya dirusak dan akhirnya kuning gitu ya. Kuning itu khas ya. Yang hepatitis itu bilirubin directnya itu suka positif ya, positif. Kemudian tes lainnya ini bentuknya tablet ya, tapi lebih terstandar. Jadi kita nggak perlu tetesan berapa tetes. Nah, tes itu sudah bentuknya tablet, sekian miligram sudah diukur dari pabrik sekiannya. Itu jadi lebih tertelusur, lebih kalau diulang sama orang akan relatif sama hasilnya ya. Kalau positif bakal positif lagi, kalau negatif bakal negatif lagi. Pemeriksaan serum total dan bilirubin direct lebih informatif ya. Jadi sebaiknya minta diperiksa darah ya. Minta periksa darah karena ada kelemahan dari reagen basah juga. Oke, ini dipstik urin keton. Keton ini dari mana sih keton? Keton itu biasanya positif pada orang yang diabetes tidak terkendali. Jadi kalau saya bilang diabetes tidak terkendali artinya dia gulanya selalu tinggi. Husnudonnya gula selalu tinggi karena dia tidak pernah turunin gitu ya gulanya. Udah tidak diobati, makannya tetap banyak gitu ya, itu resiko. Nah, keton pada orang normal itu bisa positif kalau dia puasa 3 hari. Ya, kamu cuma minum aja 3 hari nunggu wesel gak datang-datang itu. Nah, kemungkinan keton bisa positif. Ya, itu namanya kelaparan. Ya, malnutrisi yang parah gitu ya. Itu keton bisa positif. Itu asli ya, bukan karena faktor kesalahan teknis. Misalkan karena kondisi fisiologisnya. Orang diabetes biasanya kalau ketonnya positif, gulanya juga positif. Jadi khas gitu ya. Khas, keton positif, gula positif. Itu. Jadi jangan mikir oh keton positif, reduksi gulanya nggak dilihat. Nah, jangan gitu ya. Itu berkorelasi, ada korelasi antara pemeriksaan di dalam satu dipstik itu sendiri ada ya. Ini diabetes ketoasidosis ya. Ketoasidosis. Puasa lama. Ini ya. Jadi kalau ditanya puasa lama yang kayak gimana? Yang 3 hari kata saya ya. Dia sampai butuh 72 jam untuk mengosongkan perut. Sehingga dia banyak metabolisme lemak yang dipecah dan masuk ke jalur keton ya. Jalur keton. Keterbatasannya reagen kadaluarsa jelas lah ya. Hanya mengukur asetoasetat, tidak semua benda keton ya. Benda keton ada 3 kan yang kalian tahu. Beta hidroksibutirat, asetoasetat dan apalagi keton ya, aseton. Bukan saiton, aseton ya. Nah, itu tidak semua terdetek. Jadi hanya mendetek asetoasetat. Jadi beta hidroksi dan nah ini suka keluar di pasif ya, pasif UAS suka keluar. Yang tidak terdetek oleh dipstik adalah benda keton berikut. Nah, itu siap-siap ya. Ini sama ketostik ya. Jadi orang luar negeri mah suka bikin tablet-tabletan ya untuk celup nggak mau bikin nimbang malas, udah lama gitu ya. Kemudian glukosa serum untuk konfirmasi diabetes ketoasidosis. Nah, berapa sih kadarnya di serum seorang dilihat ketoasidosis? Kira-kira ya nanti baca sendiri ya. Tapi yang saya baca itu di atas 400 ya. Jadi orangnya hiper aja dulu. Hiper terus. Kenapa Pak? Ini kan puasa lama. Iya. Orang yang hiper itu gulanya sangat tinggi sekali. Tubuh butuh energi tapi tidak mengambil dari glukosa karena glukosanya tidak masuk ke dalam jaringan. Sehingga jaringan akan memproses lemak-lemak yang ada di dalam jaringan. Ya, model otak. Otak butuh mikir. Gitu. Otak butuh mikir. Akhirnya dia akan memecah lemak-lemak yang ada dari otak gitu ya melalui metabolisme benda keton ini gitu. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti dia tuh orang kaya tapi sebetulnya tidak bisa kaya gula tetapi tidak bisa masuk ke dalam sel gulanya. Itu ya, karena insulin tidak bekerja. Insulin sebagai orang yang ngasih perintah buka pintu supaya gula masuk ke dalam sel ya. Oke, lanjut BJ urin ya, bahasa Inggrisnya specific gravity ya. Specific gravity. Ini lihat reaksinya.
Kemarin kita udah praktek pakai urinometer dan refrakto. Kenapa dua alat tersebut masih dianggap better ya, lebih baik dibanding dipstick? Karena di sini menggunakan reaksi indikator pH ya. Jadi lihat. X plus tambah polymethyl vinyl ether ya, atau maleik anhidrat. Kemudian akan diubah menjadi plus H plus ya. Jadi akan dihasilkan H plus. Ya, lihat H plus. Jadi yang menyebabkan BJ semakin tinggi itu adalah H plusnya yang banyak. Berarti semakin asam atau semakin basa BJ bakal tinggi? Asam, Pak. Semakin asam ya. Jadi lihat di test padnya pH-nya asam apa basa. Ada kemungkinan ini tinggi karena pH-nya asam gitu ya. Jadi tapi karena praktisnya dia masih tetap boleh dipakai ya. Namanya juga screening. Uji saring awal dipstick itu. Bukan uji akhir pemasti ya, konfirmasi. Oke, lanjut. Makna klinisnya diabetes insipidus ini gampang ya. Orang yang diabetes insipidus itu BJ-nya mirip air. Ya. Mirip air, jernih banget gitu ya. Naon sih Pak diabetes insipidus, tanyakan mereka dokter ya. ya baca sendirilah kalian ya di Google. Diabetes insipidus itu beda dengan diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus itu gulanya kemungkinan kalau tidak terkontrol di urin banyak dan BJ-nya jadi naik. Kalau diabetes insipidus sama, gulanya tinggi di darah, tetapi cirinya khas di urin itu mirip air ya. Dia itu mirip air. Kemudian keterbatasannya apa sih? BJ ini tidak mengukur larutan non-ion, contoh glukosa. Jadi kalau pakai refrakto itu BJ-nya bakal tinggi. Di sebelahnya ada indeks, kan ada UG, urine gravity, ada SP, serum protein, ada satu lagi indeks deviation-nya. Nah itu kalau orang diabetes, indeks deviation-nya tuh naik juga karena ada gula di dalamnya, gitu ya. Jadi yang sebelah kiri di refrakto itu mengukur BJ urin total dari semua molekul yang bisa terukur BJ-nya. Yang kanan itu kelihatan kalau orang diabetes kan gula yang paling banyak, bukan urea. Dia akan naik tinggi ya indeksnya. Jadi kelihatan banget. Kalau makanya ada koreksi kadang BJ yang tinggi disertai gula yang tinggi itu harus ditulis di catatan sebetulnya ya. Setelah dikonfirmasi ke kadar glukosa darah. Gitu ya. Uji lain refrakto sudah diterangkan, hidrometer, urinometer tadi ya. Dan osmolality measurement itu biasanya dari poliginjal ini punya alatnya ya, untuk mengukur kekentalan osmolalitas darah. Kemudian blood atau darah. Di sini reaksinya lihat, lysing again to lyse the red blood cell. Berarti semua zat yang bisa melisiskan eritrosit itu plus ini membentuk hem ya. Terjadilah kompleks warna, perubahan warna, lihat sini ya. Stres, moderat. Yang head gimana Pak? Ya itu ya. Makanya di hasil lab waktu mau dikasih ke pasien ditulis catatan pasien head gitu ya, sedang haid ya. Harus tulis ya supaya dokter tidak bingung. Ini yang strong, ini berkorelasi dengan mikroskopi ya, mikroskopi. Di mikroskop banyak sel darah merah tidak gitu ya. Nanti tapi kita sudah bisa memprediksi. Ya, di sini sudah ada mioglobinuria biasanya terjadi pada orang yang serangan jantung. Bukan serangan jantung ya. Penyakit jantung ya. Penyakit jantung ini mioglobinuria. Hemoglobinuria itu hemolisis. Kemudian hematuria ya, nefritis atau radang nefron. Kemudian trauma atau ada bukan kecelakaan ya, cedera begitu ya, cedera pada bagian pinggang, jatuh dari motor atau apa gitu ya, itu bisa hematuria juga. Kemudian pengganggunya agen pereduksi katanya ya. Kemudian peroksidase mikroba. Jadi semakin banyak mikroba yang ada di dalam urin dan yang karakternya suka menghasilkan peroksidase, itu cenderung menyebabkan
positif, palsu gitu ya. Kemudian ini agen pereduksi. Agen pereduksi itu apa sih? Zat yang bisa kebalikan dari oksidator ya, reduksi itu reduktor. Ya, kebalikan dari oksidator seperti itu. Tidak dapat membedakan proses penyakit, betul ya, tidak menunjukkan keparahan. Jadi semakin positif 2, positif 3 tidak menunjukkan keparahan. Nah, ini sitologi dan mikroskopis ya, mikroskop. Makanya kemarin kekeh ya, harus dapat epitel, eri dan leko gitu. Nah, ini pH. Lihat, dia indikator dari BTB ya, Brom Timol Blue. Dia bekerja 4,5 sampai 8. Jadi kalau pH urin di bawah 4,5 nggak kedetek ya. Dan nggak ada manusia yang pH-nya di bawah 4,5 kecuali sampelnya asam lambung ya, pH-nya 2 gitu ya. Asam lambung. Nah, ini ya. Ini sistem indikator pH yang dipakai. Jadi bisa error, bisa ya. Naknak klinis asam kurang dari 4,5 itu metabolic acidosis ya, atau high protein diet. Jadi semalam puasa tetapi terakhir banyak makan kacang-kacangan misalkannya, atau banyak makan udah sosis, udah steak apa gitu ya, banyak aja ya, high protein diet. Atau L-carnitin bagi yang lagi suka fitness ya, bodybuilder lagi apa tuh, bukan steroidisasi ya, maksudnya pembentukan badan gitu ya. Nah, alkalin renal tubular acidosis ini di atas 5,5. Itu yang bermakna klinis ya. Tapi ini sekali lagi kalau makna klinis tuh lihat di formulir. Benar gak? Lagi misalnya CRF, chronic renal failure gitu ya. Itu contoh diagnosis laboratorium yang ditulis oleh dokter di formulir. Keterbatasan bakteri ya yang banyak. Kemudian ini papan tuh maksudnya PED ya, PED protein di atas 30 pH. Jadi biasanya kalau pH-nya basah, protein juga bisa positif gitu ya. Jadi suka dipakai untuk ngecek sah tidaknya protein, itu lihat pH-nya ya. PED pH gitu. Tes lain AGD ya, tapi ini dari darah. Nah, yang pertama, ada gak sih korelasi antara pH dan protein urin? Ya, ada gak sih? Oke, buffer dari daerah protein strip itu pH-nya 3,0. Tumpah ke area pH strip. Ya, pH protein. Sini kan sama dicelupnya sekaligus ke urin, jadi basah semua kan. Nah, ternyata dia migrasi ke sini. Kan dicelup bawah dulu pasti ya. Nyelup kerendam semua kan jadi gitu. Nah, itu buffer daerah-daerah protein ini tumpah ke area pH dan membuat pH sampel tampak lebih asam daripada yang sebenarnya. Jadi buffer yang dikeringkan ke pad protein itu pH-nya 3,0. Ini luntur ke sini gitu ya, ke pH. Oke, masih jelas suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Ya, Pak. Jadi ini lagi dongeng ya. Dongeng, tapi nanti putar aja di YouTube ya kalau mau siaran ulang. Itu kemudian protein. Ini apa sih gitu ya? Prinsip protein di dipstick ini. Protein error of indicator method. Gimana caranya sih? Katanya si protein itu punya pH unik ya, pH unik protein itu. pH-nya albumin berapa? pH-nya albumin? Ada yang tahu? Asam ya, agak asam pH-nya dia. Nggak tahu 4, nggak tahu 6 gitu ya. Saya juga lupa lagi karena bukan peneliti albumin gitu. Nah, ini keunikan dari protein yang punya sifat psikokimia ya, dia ada keasamannya di pH optimal berapa gitu ya. Protein ini selalu ada dalam kondisi metabolic state-nya seperti apa gitu. Nah, ini dimanfaatkan lah
pakai indikator apa? Kenapa harus 3? Yang lain padnya nggak ada yang pH 3. Nggak ada. Makanya kita coba pakai 3. Yang selalu kedetek dengan pH 3 itu albumin. Jadi akhirnya error of indikator. Jadi memanfaatkan kebodohan dari pH gitu ya. Si pH itu dibodoh ya, dikasih molekul yang asam, sifatnya cing gitu ya. Si indikator pH ini berubah warna nggak gitu? Harusnya kan berubah gitu ya. Begitu ya. Ini read at 60 second, 60 detik. Nah, ini positif negatif. Kemudian, bagaimana sih cara validasinya protein positif di dipstick? Apa perlu pakai bank, reagen bank, atau kita cek protein darah atau albumin darah? Oke, sampai mana tadi? Lupa lagi tuh jadi. Oke. Sampai validasi ya, validasi atau verifikasi. Nah, verifikasinya albumin nuria itu albumin darahnya rendah. Ya, contoh nephrotic syndrome ini gangguan ginjal itu selalu unik ya. Albumin darahnya rendah, hipoalbuminemia. Nah, urin di protein di urinnya positif gitu ya. Ini beberapa penyakit yang sering dikaitkan dengan proteinuria. Beda ya, pengertian proteinuria itu bukan ada protein dalam urin. Bukan. Proteinuria itu ada protein dari sampel 24 jam. Jadi kalau saya kencing sewaktu, kemudian dicek proteinnya positif, tidak proteinuria. Definisi dari proteinuria itu saya harus kencing seharian penuh gitu ya, sehari semalam 24 jam, dikumpulkan dari sampel urin yang 1,5 liter itu, ya, saya periksa proteinnya, kalau positif dinyatakanlah proteinuria. Jadi jangan murahan ya, jadi analis. Kalau ditanya, proteinnya positif, proteinuria tuh. Salah ya, lihat dulu sampelnya, ini sampel 24 jam bukan gitu ya. Jadi jangan asal ngejudge orang. Ada ibu hamil datang ke puskesmas kita positif urin, ibu proteinuria, jangan gitu ya. Hati pakai bahasa nih, jangan murahan ya, seperti itu. Oke, ini nephrotic syndrome kelihatan ya, ini 24 hour ya, 24 jam. Nanti bisa dibaca sendiri, ini hafalan, tapi tidak keluar di UPOM sih. Oke, ini keterbatasan ya, makna klinisnya proteinuria dan nephrotic syndrome ya. Nephrotic syndrome itu berarti gangguan nefron, nefron. Kemudian keterbatasannya, urin sangat alkali ini mengganggu sekali karena bisa menyebabkan positif palsu ya. Jadi kalau pH basahnya sabar sih Pak, 7,5 ge basa, 8 ke atas ya, misalkan pH-nya 9 urinnya, udah dipastikan tuh error ya. Error tuh indikator albumin. Error. Si apa tuh tadi tuh BTB atau apa ya, lupa lagi saya juga. Pokoknya error gara-gara urinnya dalam kondisi basah. Urin yang basah tuh kayak kunaon sih Pak, urin bisa basah gitu. Urin basah itu karena mungkin ditunda. Tadi ya, urea yang banyak dari bakteri. Bakteri dibuang dari air kencing kita karena kontaminasi udara dan seterusnya, ditunda. Bayangin aja, perawat shift malam, pasien kencing jam 4 subuh, ditampung. Nah, ditampung, petugas lab paling jam 5 cenah tidur heula shift malam. Dan syukur kalau diambil sama petugas lab. Petugas lab, kewe ku perawat, nanti diantarin ke lab. Perawat gantian shift jam 7, kewe bari pulang tukeran sama yang shift pagi. Akhirnya itu dari 4, 5, 6, 7. Tuh udah ketunda 4 jam. Bayangin ya. Jadi rada basah urinnya. Padahal gara-gara salah sampling. Ini kesalahan yang dibiarkan. Kesalahan yang dibiarkan. Kalau menurut saya
bagus mana Pak tuh, itu kan bagus urin pagi, pagi tapi kan delay ya. Kalau delay kacau ya. Mendingan urin sewaktu aja gitu ya. Kalau mau gitu screening gitu sebelum urin 24 jam yang benar. Seperti itu ya. Oke. Kemudian lebih sensitif albumin daripada yang lain. Contoh ya, orang yang gangguan limfosit ya, itu nama kankernya tuh apa ya, lupa lagi. Nah itu tuh banyak imunoglobulin yang keluar ke urin gitu. Nah itu gak kedetek oleh pad albumin ini, oleh dipstick albumin ini gak kedetek. Karena albumin ini tadi khas kan, dia pH albumin itu berapa, dia bereaksi dengan indikator pH begitu. Tidak spesifik dan bukan reaksi antigen antibody gitu ya, seperti itu. Oke, jadi terus gimana tuh Pak itu ngedetek? By request biasanya dokter minta cek globulin urin gitu ya. Nah itu pakai asam sulfosalisilat ya. Jadi segala jenis protein bisa bereaksi dengan asam, terjadi denaturasi, bisa fenomenanya menggumpal, keruh ya, itu bisa begitu. Ya. Kemudian cara lainnya urin elektroporesis bisa. Ben Jones protein itu yang saya tadi tanya ya. Ben Jones protein itu bukan asam sulfosalisilat, tapi dia kalau tidak salah amonium sulfat ya. Jadi garam ditambah protein akan mengendap ya, keruh. Nah, ini sifat dari imunoglobulin itu mau dari darah, mau dari urin. Kalau imunoglobulin mudah diendapkan dengan garam amonium sulfat. Begitu ya. Ini. Terus itu mengendap tuh Pak albumin. Mual ya. Albumin itu akan mengendap di 90% amonium sulfat. Kalau globulin 60%, 60 gram per 100 mili urin baru sudah mengendap imunoglobulin. Kalau albumin tuh karena kecil ukurannya, jadi perlu garam yang lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Itu ya. Kemudian ini nih, ya protein dalam urin orang sehat, ya. Jadi persentase dari total protein ini maksimum harian dalam sehari orang sehat itu ada, cuma miligram ya, miligram. Kecil banget ya, kecil banget. Tidak terdetek lah dipstick. Nah, selanjutnya orobilinogen. Itu reaksinya pakai reagen Ehrlich ya, yang dikeringkan, terbentuk reaksi warna. Ini warnanya cenderung ke pink ya, seperti itu. Kemudian makna klinisnya itu dikaitkan dengan kerusakan hati juga ya. Jadi yang bilirubin positif, orobilinogennya biasanya rada-rada positif begitu. Ada korelasi, hati-hati antar pad ya di dipstick. Ini nitrit, biasa untuk mendeteksi apa sih? Nitrit, infeksi ya, infeksi saluran kemih. Nah, screening. Ini nitrit dari mana? Dari bakteri yang menghasilkan nitrat ya. Itu kemudian bereaksi dengan arsenilat, asam arsenilat. Dalam suasana asam nih, lihat lagi. Nitrit dalam suasana asam. Itu akan menjadi senyawa diazo ya. Kemudian menjadi tetrahidrobenzoquinolinol ya. Saya juga susahnya. Warnanya pink ya. 60 detik. Maknanya biasanya bakteri urea gram negatif, berarti berkorelasi dengan esterase katanya tuh ya. Kalau nitrit positif, esterase harus positif ya. Baru pasiennya infeksi itu. Kalau kesalahan teknis, kira-kira gara-gara apa? Kontaminasi ya, urin yang ditunda terlalu lama. Kemudian benar gak ini ada infeksi? Bisa juga dikonfirmasi dengan mikroskop di sedimen ya. Terus ditemukan banyak bakteri, renyek ya bakteri. Oke, lanjut. Dipstick urin, leukosit esterase tadi sudah ya, ini reaksinya. Tidak akan saya tanya karena nggak keluar di UPOM. Cuma ini berkorelasi dengan nitrit ya. Ingat-ingat, nitrit berkorelasi dengan leukosit esterase. Leukosit esterase dari mana sih enzim ini?
dihasilkan? Enzim ini dari sel darah putih, ya. Sel darah putih. Jadi kalau diinfeksi, sel darah putihnya ada, bakterinya ada, gitu. Kalau bakteri ngeluarin nitrit, kalau leukositnya ngeluarin esterase, gitu ya. Esterase itu buat ngerusak apa sih? Merusak membran bakteri, ya. Pakai enzim dirobek, ya, membran bakteri. Karena dia lipid bilayer, biasanya berbentuk lipid. Oke, makna klinisnya piuria, inflamasi akut, renal kalkulus, ya. Kalkulus itu bukan matematik, ya. Kalkuli gitu ya. Ada tuh bagian dari ginjal kalkuli, cari ya itu sendiri. Kemudian pengganggunya oxidizing agent, kontaminasi darah head, ya. Ini bisa menyebabkan leukosit esterasenya positif, itu head ya. Urin pengamatan mikroskopis ditemukan white blood cell atau sel darah putih dan bakteria, ya, yang banyak. Kemudian biasanya dokter juga akan minta kultur urin. Oke, sekarang mikroskopis ini untuk mengkonfirmasi, ya, lihat ini ketentuannya, sel dan silinder hancur dalam 1-3 jam. Jadi tadi minta diulang saja yang 4 jam delay tadi, ya. Kemudian pendinginan 14 jam, hanya sedikit kehilangan sel. Kalaupun mau ditunda, suruh dia simpan di kulkas ruang rawat inap, gitu ya. Kemudian 10 hingga 20 kali lipat konsentrasi dengan itu bisa dipekatkan, ya, maksudnya konsentrasi, dikonsentratkan, gitu. Nah, ini jenis mikroskopi yang bisa dipakai. Nah, ini lihat cara pelaporan secara internasional. Ini 3 eri, lebih dari 5, 2 sel tubular ginjal, epitel, dan 10 bakteri itu masih dianggap wajar. Ya, diamati pada perbesaran 40 kali. Ini salah, bukan 20 ya, 10 harus. Ini, jadi bahasa Inggris itu high power field dan low power field. Di Indonesia nggak tahu saya juga, jadi LPB apa LPK gitu ya. Pokoknya ini perjanjiannya lensanya ini aja. Nah, ini Gibbs hyalin atau silinder hyalin, kemudian 10 sel squamousa ini wajib dilaporkan, ya. Wajib dilaporkan. Kalau ditemukan lebih dari 10 sel squamousa, indikasi spesimen terkontam tadi yang tidak bersihnya, yang perempuan entah usap-usapnya tidak bersih. Kelihatan, ini terbalik nih ininya. Pre-samplingnya ya. Bebersih. Oke. Lanjut ke di sini pengamatan mikroskopis, ya, indikator wajar sama tidak, ya. Sini kelihatan dysmorphic normal. Kemudian studi kasus. Nah, ini harus dijawab, ya. Studi kasus oleh 1 orang. Dulu saya akan acak, ya. Silakan di-on-kan kameranya untuk ini NPM 4111120028. Siapa? Hadir, Pak. Oke, silakan jawab. Silakan dijawab. Yang lain boleh membantu, silakan, ya. Yang lain boleh membantu. Lihat, glukosa negatif, bilirubin negatif, keton negatif. Spesimen gravitinya 1,001. Nih, mirip air. Tadi saya udah bilang, mirip air. Ya, mirip air. Air itu 1,0000. Blood negatif, pH-nya 5,5, proteinnya negatif. Urobilinogen 0,2. Ya. Nitrit negatif, leukosit esterase negatif. Ini pasiennya seorang pria usia 35 menjalani screening obat prakerja rutin, ya.
Sedimen tidak dikerjakan. Obat juga tidak nyebutin dia makan obat apa. Pertanyaannya, apa diagnosis banding Anda? Ayo, jawab. Ayo, dijawab. Diagnosis banding itu tes lain. Tes lain apa yang bisa diperiksa? Nih soal hukum nih. Ayo dijawab. Dari 75 orang mahasiswa. Silakan jawab. Oke, berarti sudah menyerah ya. Oke, menyerah. Silakan yang lain jawab. Izin menjawab, Pak. Langsung saja dijawab. Coba dengan pemeriksaan makroskopis, Pak. Mungkin. Jadi diagnosis bandingnya adalah mikroskopi gitu. Makroskopis, Pak. Apa? Makroskopis. Makroskopis. Apa sih makroskopisnya? Nah, dibanding ke yang lebih galau kan makroskopis awal. Makroskopis, curiga, dicek dengan dipstick, ragu, dicek sama yang lebih teliti lagi apa? Oh, berarti mikroskopis, Pak. Apa? Mikroskop. Kira-kira? Sama. Oke. Jawabannya adalah dia adalah diabetes insipidus. Ya. Diagnosis bandingnya adalah glukosa darah. Glukosa darahnya tinggi enggak gitu ya. Gitu. Nah, bukan pakai refrakto periksa ya. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 2. Apa yang aneh dari dipsticknya? Apa yang aneh dari dipstick? Bilirubinnya positif bukan, Pak? Betul, bilirubin Bilirubinnya positif. positif. Ya, terus apa lagi yang aneh? Bilirubin. Oke, seorang wanita 42 tahun berarti 2 tahun di atas saya ya. Ini perempuan. Urinnya berwarna gelap, berarti mirip-mirip teh manis ya, mirip-mirip teh manis gitu. Nah, makroskopis merah coklat, mikroskopis tidak dilakukan. Jadi tidak di sentrifuge, tidak dibuat sedimen. Diagnosis bandingnya adalah bilirubin direct bukan, Pak? Bilirubin serum atau bilirubin direct di serum harus tinggi atau ya, aduh, baru juga tadi ini. Mungkin nggak kasus anemi hemolitik? Mungkin nggak? Tidak, karena negatif bloodnya, ya. Bagaimana Anda mengesampingkannya? Tes apa yang akan Anda pesan selanjutnya? Mengapa? Minta periksa pertama bilirubin darah, ya. Yang kedua, perlu nggak mikroskopi? Perlu nggak? Perlu nggak? Nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi kalian hanya perlu pemeriksaan bilirubin darah, ya, bilirubin direct pada darah. Tapi biasanya sih minta bilirubin total dan direct, suka 2 set gitu ya.
nggak minta 1. Oke, ada 3 kasus lagi. Oke, seorang pria 42 tahun mengalami sakit saat kencing. Aduh, segede saya nih, 42 tahun. Dark red, keruh turbid teh. Makroskopisnya gelap merah, keruh. Punya nggak kakak laki-laki atau laki-laki pernah nggak mengalami ini? Aduh, nyari pisan kencing gitu. Terus dark red gitu ya. Pernah, Pak. Pernah. Terus rada keruh gitu. Kemudian belum masuk analis gitu ya, belum masuk ke TLM. Mikroskopisnya 30 per LPB gitu, leukositnya banyak lumayan. RBC-nya banyak sekali mikroskopisnya. Bakterinya juga banyak. Apa sih yang dicurigai? Lihat dipsticknya. Apa? Darahnya positif. Blood Hematuria. ya, darah samar positif. Terus apa lagi yang aneh? Leukosit esterasenya positif. Ya, leukosit esterase kenapa positif? Karena leukositnya banyak ya. Kan leukosit esterase itu dari leukosit yang dikeluarkan untuk membunuh bakteri. Nitritnya kenapa negatif? Berarti bakterinya belum cukup banyak sebetulnya. Ya. Oke, jadi infeksi ringan. 4. Lihat, yang aneh apa dari dipstick? Ini urinnya seorang wanita 27 tahun. Yang aneh apa? Glukosa Glukosanya, Pak. positif Glukosa. 2. Glukosa positif 2. Ya. Terus? Ketonnya, Pak. Terus? Apalagi yang aneh? Urobilinogennya, Pak. Urobilinogennya. Terus? Keton trace ya. Nih ya. Glukosa dan keton trace. Urinnya kuning jernih. Sedimen gak diamati. Apa diagnosis yang paling mungkin? Ini pH-nya asam tidak? pH-nya asam tidak? Asam, Oke, Pak. ya, berarti kalau positif, diagnosis yang paling mungkin adalah diabetes, Diabetes mellitus. ketonnya positif, keto, pH-nya asam, asid ya. Diabetes, keto, asidosis. Baru diterangkan tadi ya. Aduh, ternyata tidak fokus. Ya. Oke, lanjut. Terakhir. Siapa yang bisa jawab? Saya akan berbahagia. Apa yang aneh di dipstick? Darahnya positif 3. Darahnya positif 3, Protein proteinnya positif positif, 1. urobilinogennya Urobilinogennya nogen. Oke. Proteinnya sah gak dikeluarkan? Enggak, Pak. Sah Ya, gak? Sah gak protein dikeluarin? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ngacung yang sah. Enggak, Pak. Ya, yang sah itu yang benar. Tadi udah dikasih tahu ya. Protein bisa positif palsu kalau pH-nya basah ya. 8 ke atas, misalkan 9, 8,5. Ini bisa diduga positif palsu. Tapi kalau pH-nya lagi asam begini, ini protein positif asli nih. Positif asli ya. Kemudian SG-nya lumayan ya 1,015. Bukan 1,003 ya, jadi lumayan tinggi. Jadi dugaan sementara blood-nya juga positif ya. Konsisten dengan makroskopis merah, urinnya berwarna merah. Keruh konsisten dengan
dengan eritrosit yang banyak nih ya, sel yang banyak ya. Kemudian Gibbs sel mana itu silinder sel darah merah gitu ya. Gitu. Oke, masih ada nih. Masih ada. Oke, silakan. Ini jawab. Siapa? Apa yang aneh? Protein positif. Positif, Pak. Proteinnya positif. Protein. Diagnosis bandingnya apa? Kalau positif. Kan ini screening. Uji awal, uji saring. Supaya kita yakin protein positif, apa yang harus dilakukan? Membandingkan. Ini sih yakin ya, protein positif karena pH-nya nggak mungkin mengganggu pemeriksaan protein. Andai saja ini pH-nya 8, pasti protein gagal dibaca. Ya, gasah dibaca. Karena pH-nya asam, jadi protein ini sah dibaca. Cuma perlu dibanding. Karena ini screening, bukan uji pasti ya. Berarti apa yang diagnosis bandingnya? Kira-kira protein darah ya, protein darah. Dia harus hipoalbumin, albuminnya rendah di bawah 3,5 gram miligram, bukan miligram, gram per desiliter. Oke. Mikroskopis, tebak ta? Ketebak gak? Nah, ketebak itu jawabannya. Kalau blood positif atau negatif, di mikroskop terlihat epitel. Ya. Kalau proteinnya positif, bloodnya positif, di mikroskop harus terlihat silinder. Ya, itu. Dan epitel. Lanjut. Kalau blood meningkat, protein meningkat, eritrosit. Bisa juga gambaran di sedimennya, eritrosit dismorfik, kemudian eritrosit dan silinder. Kemudian ini di formulir lab ditulis akut GF glomerulonefritis ya. Itu oleh dokter ditulis ini biasanya di formulir lab. Kemudian SG decrease rendah, berarti dia BJ-nya rendah. Darah samar positif, protein juga positif. Di sedimen harus ditemukan silinder lilin dan sel darah merah. Kalau tidak ditemukan, yang ini batal. Harus dinegatifkan. Paham ya? Ini bukan nembak, tapi konsistensi. Yang salah harus direvisi dengan yang benar. Terus, temuan umum pada yang glomerulonefritis kronik itu ini nih. Di pasien dari poliendokrin, bukan poliendokrin sih, yang pokoknya poliginjal lah ya itu. Nih, protein trace nitrit positif, leukosit esterasenya positif. Di sedimen di mikroskop ditemukan bakteri, leukosit granular, silinder lilin, silinder epitel renal. Jadi harus tahu epitel renal kayak gimana bentuknya, bulat apa seperti kertas robek. Harus tahu ya. Temuan pada akut pyelonefritis itu. Pada nephrotic syndrome temuannya selalu ditemukan oval fat bodies ya ini. Kemudian silinder lemak, silinder wax itu rada-rada lilin lah minimal. Wax itu parafin beda. Pak Erik tuh yang tahu ya wax itu apa. Silinder waxy gitu ya. Ini proteinnya positif banget, yang lain normal. Ya, yang lain normal. Proteinnya positif banget, urinnya keruh. Nephrotic syndrome. Ini biasanya ditemukan pada orang yang gagal ginjal ya, gagal ginjalnya bisa karena diabetes lama atau gagal ginjal memang karena penyakit ginjal. Terus mikroskopis. Nih, ciri di dipsiknya tampak normal, tapi darah samarnya positif. Ini kurang lebih, kalau urinnya adalah urin 24 jam, itu ada sel ganas dugaannya. Nggak tahu ya, ada apakah dia prostat
kalau laki-laki atau apa gitu, itu yang jelas ada kaitan dengan ganas. Yang lainnya negatif, ya. Yang lainnya wajar, ya. BJ-nya wajar, biasa gitu, normal, pH-nya normal. Terus ini urotelial karsinoma katanya. Kesimpulan, ya. Validasi dan verifikasi hasil lab harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pasien. Ditentukan dari mutu proses pra-analitik, penanganan sampel, penanganan pasien, identitas pasien juga benar, analitik pemeriksaannya menggunakan bahan kontrol urin normal dan urin patologis, menggunakan pad kontrol yang benar, yang tertelusur, ya. Nanti kita ada sesi quality control dengan urinalizer, ya. Di pertemuan yang akan datang. Dan post analitik yang barusan tuh. Jadi konsistensi hasil antara makroskopis, kimia dengan klinis pasien itu harus matching, harus cocok, ya. Kalau tidak cocok ya harus dicocokin, ya. Kalau nggak dicocokin pasti berantem lah sama dokter, ya. Kemudian pengendalian mutu hasil lab rutin, hema, urinalisis, kimia darah itu skala puskesmas biasanya memprioritaskan pada akurasi dan presisi pemeriksaan berkelanjutan. Tentu saja didokumentasikan tertulis. Jadi jangan mentang-mentang pemeriksaannya sedikit, gak ditulis gitu, ya. Siapa tahu pasiennya minggu depan datang lagi. Seperti itu. Validasi hasil juga harus mempertimbangkan antara variasi analitik, biologis, dan mengkorelasikan dengan keadaan klinis pasien, ya. Jadi kalian harus paham patofisiologi. Kalau tidak paham, nanya dokter aja kalau di rumah sakit. Tapi kalau di puskesmas, waduh, mikir sendiri, ya. Karena dokter umum puskesmas pun belum tentu tahu. Bahkan mungkin lebih pintar analisnya. Terakhir, permasalahan hasil lab spesifik terhadap kondisi pasien. Jadi nggak bisa dipukul rata. Oh, biasanya kalau yang begini itu begini. Nggak bisa, itu nggak bisa dipukul rata begitu, ya. Pasien diabetes itu biasanya begini. Enggak. Diabetesnya teratur atau tidak. Kalau dia terkontrol, terkendali, sering berobat, rajin minum obat, rajin datang ke dokter, ke poli, sering kontrol ke dokter, periksa 3 minggu sekali, itu termasuk orang yang diabetes baik, ya. Nah, itu tidak bisa dipukul rata seperti diabetes yang tidak terkendali, ke dokter Tara, di obat Tara, ujung-ujung ke UGD, dan kondisi pingsan, hiperglikemi, nggak ada keluarga, nggak ada apa-apa, kita disuruh periksa, repot deh, gitu, ya. Itu permasalahan itu. Jadinya tidak terlalu cepat menyimpulkan ini A, ini B, ini C, ya. Jadi harus diselesaikan kasus per kasus. Lihat kondisi pasien ini, usianya berapa, dia laki-laki atau perempuan, dia bayi atau dewasa, dia lansia atau muda, kemudian dia rawat inap atau rawat jalan. Coba dipikir, hasil begini tidak ada pada rawat jalan. Nggak usah dikeluarin hasil-hasil lab yang mencerminkan hasil rawat inap. Kalau yang kita hadapi orang ketawa-ketawa sama kita, rawat jalan, ya. Itu saja dari saya, tidak akan berpanjang-panjang. Sampai sini saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup atau tidak? Oke, kalau kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Pak. Oke, kalau sudah cukup nanti silakan siaran ulangnya ada di YouTube saya, dicari aja. Ya, saya nggak tahu uploadnya kapan. Yang jelas ini sudah direkam, mudah-mudahan berguna, mungkin dibaca oleh seluruh dunia, ya. Kalau ada, ya, mungkin dibaca juga oleh seluruh Indonesia. Tapi nggak apa-apa, yang penting ilmunya berguna, bermanfaat, bisa dibaca oleh orang banyak, nggak usah bayar, ya, karena klik like dan subscribe itu gratis, nggak usah bayar. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Siti sudah mendampingi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.